Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pH tanah, kejenuhan basa, dan unsur hara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tanti Putri Trimayanti, mahasiswa agroteknologi tahun 2023 dengan nomor NPM 235001048. Next. Nah, ini merupakan pokok bahasan yang akan saya bahas kurang lebih 10 menit ke depan. Pertama, ada pengertian pH dan skala pH. Kedua, pentingnya pemahaman pH dalam pertanian. Ketiga, unsur hara penting bagi tanaman. Keempat, metode pengukuran pH. Kelima, strategi peningkatan pH, kejenuhan basa, dan ketersediaan unsur hara. Kita masuk ke materi pertama. Pengertian pH dan skala pH. Mungkin teman-teman semuanya sudah tahu bahwa pH merupakan kepanjangan dari potential of hydrogens. Jadi, itu pH. Jadi, pH tanah merupakan tingkat keasaman atau kebasaan suatu tanah yang diukur dengan skala pH. Atau pengertian lain berupa besaran ion H+ terhadap ion OH di dalam larutan tanah. Sedangkan skala pH adalah ukuran yang menunjukkan tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan. Skala ini berkisar dari 0 sampai 14. Nilai pH ketika nilai pH-nya 0 sampai 6 berarti tanah tersebut bersifat asam. Begitu juga sebaliknya. Ketika nilai pH-nya itu berkisar antara 8 sampai 14, berarti tanah tersebut bersifat alkali atau basa. Tanah bersifat netral yaitu nilai pH-nya ketika 6,5 sampai 7. Next. Sebelum ke materi selanjutnya, kita bahas mengenai apa itu kejenuhan basa. Jadi, kejenuhan basa merupakan perbandingan antara jumlah kation-kation basa dengan semua kation, baik itu kation basa maupun kation asam yang terdapat dalam kompleks jerapan tanah. Jumlah maksimum kation yang dapat diserap tanah menunjukkan besarnya kapasitas tukar kation tanah tersebut. Apa pengaruh pH terhadap Kb, kejenuhan basa, dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman? Jadi, pH tanah itu sangat mempengaruhi kejenuhan basa yang berkaitan dengan kapasitas tanah untuk menukar ion-ion nutrisi dengan akar tanaman. Pada pH yang netral, maka kejenuhan basanya itu akan optimal sehingga unsur hara itu banyak tersedia bagi tanaman, sehingga tanaman juga mampu menyerap nutrisi yang ada di dalam tanah. Tetapi sebaliknya, pH-nya itu ekstrim, baik yaitu terlalu asam maupun terlalu basa, maka kejenuhan basanya juga terganggu, sehingga tanaman juga tidak mampu menyerap nutrisi dengan baik. pH tanah memainkan peran penting dalam menentukan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Tanah yang memiliki pH netral cenderung memiliki ketersediaan nutrisi yang optimal bagi tanaman, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. Namun, ketika pH tanah terlalu rendah atau terlalu tinggi atau terlalu basa, maka hal ini itu dapat menghambat penyerapan beberapa nutrisi penting oleh tanaman. Nutrisi seperti EPA, nutrisi seperti nitrogen, kalium, fosfor. Nutrisi-nutrisi tersebut tidak dapat diserap oleh tanaman. Dengan demikian, eh, ketersediaan pH itu dapat mempengaruhi Kb dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Nah, kalian dapat melihat ya, di sini ada tabel mengenai hubungan antara pH dengan pertumbuhan tanaman. Tabel ini dari Colorado State University, di mana pertama di sini ada ketika pH tanahnya itu lebih dari 8,3, maka tanaman tersebut itu terlalu alkali atau terlalu basa. Dan ketika tanaman itu 7,5 pH-nya, maka yang terdapat itu yang tersedia itu hanyalah airan yang dapat menyebabkan basa. Dan ketika pH-nya itu 6 sampai 7,2 berarti tanaman ini memiliki pH netral.
Dan ketika asam, yaitu 5,5, maka ini itu dapat mengurangi aktivitas mikroba yang ada di dalam tanah. Nanti akan dibahas pada selanjutnya, slide selanjutnya. Dan ketika pH-nya itu 4,6, kurang dari 4,6, berarti ini itu terlalu asam bagi tanaman. Oke, next. Materi kedua, pentingnya pemahaman pH dalam pertanian. Hubungan antara pH tanah dengan jenis tanaman yang dapat tumbuh. Hubungannya itu sangatlah erat. Tanah dengan pH yang berbeda dapat mempengaruhi jenis tanaman yang dapat tumbuh dengan baik. Perlu diketahui bahwa tanaman itu memiliki preferensi pH yang berbeda-beda. Ada beberapa tanaman yang bisa tumbuh pada pH yang asam dan ada beberapa tanaman yang dapat tumbuh pada pH yang basa. Contoh tanaman yang dapat tumbuh pada pH asamnya, contohnya itu ada singkong. Nah, tanaman singkong ini dapat tumbuh pada pH yang asam, kira-kira pada pH 4,5 sekitar pH sekitar pH begitu. Contoh lainnya itu tanaman yang pada pH asam, yang dapat tumbuh pada pH asam yaitu ada stroberi, blueberry, dan azalea. Di sisi lain, tanaman seperti bayam, wortel, kubis, atau sayuran itu lebih baik tumbuh di pH yang netral. Dan juga ada tanaman yang hanya dapat hidup pada pH netral atau basa yaitu seperti jagung. Nah, di sini ada tabel ya dari Guru Magazine. Di tabel ini itu menunjukkan daftar tanaman yang dapat tumbuh di berbagai pH, beberapa pH. Pertama di pH 4 sampai 6 ada potato atau kentang, dan di pH 5 sampai 6,5 yaitu ada apple, blackberry, cranberry, gooseberry, mango, melon, pineapple, and many more. Kalian dapat lihat ya di tabel ini. Di pH 6 sampai 7,5 ada apricot, dan di pH 6,0 sampai 8 yaitu ada avocado. Next. Dampak perubahan pH terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Dampak pertama yaitu dapat menghambat penyerapan nutrisi seperti yang telah tadi saya singgung di depan, bahwa pH itu sangatlah mempengaruhi penyerapan nutrisi yang ada di mempengaruhi penyerapan nutrisi tanaman. Ketika pH-nya itu berubah, maka tanaman itu tidak dapat menyerap nutrisi dengan baik, nutrisi penting seperti nitrogen, fosfor, kalium, maka tanaman juga tidak akan tumbuh dengan optimal. Kedua, mengganggu keseimbangan mikroba tanah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa mikroba tanah itu uh, bekerja dengan optimal itu pada pH yang netral, pH 6 sampai 7. Ketika pH-nya itu sedikit ekstrim, yaitu terlalu asam atau terlalu basa, maka aktivitas mikroba ini akan terganggu di dalam tanah, maka si tanaman juga tidak dapat tumbuh dengan baik. 3, mempengaruhi kesehatan tanaman. Maksudnya itu, contohnya itu tanaman dapat stres, bukan hanya manusia saja, tetapi tanaman juga dapat stres. Sepertinya itu contohnya tuh tanaman itu tidak, tumbuh dengan kerdil, kayak tidak tumbuh dengan baik ya. Keempat, yaitu dapat mempengaruhi aktivitas enzim di dalam tanah. Enzim dapat, dapat mengurai enzim itu dapat mengurai, eee, pada keadaan pH, netral. Enzim ini juga dapat bekerja, secara dapat 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 melakukan penguraian pada pH yang ekstrim, tetapi, tidak bekerja secara efektif penguraiannya, seperti itu. Sehingga ketika tidak efektif, sehingga pertumbuhan tanaman juga akan terganggu. Nah, ini ada contoh penelitian tanaman yang ditanam di berbagai pH. Ketika tanaman ini ditanam pada pH yang asam, yaitu 4,5, 5,3, tumbuhannya itu tidak optimal. Tetapi ketika ditanam pada pH yang netral 6,6 sampai 7,1, lihatlah tanaman ini tumbuh dengan baik, tinggi, akarnya juga berkembang dengan baik, sangat banyak.
Dan ketika ditanam pada pH yang basa, maka tumbuhannya juga jelek. Jika jelek, maka si tanaman itu tidak dapat, menyerap unsur-unsur hara, sehingga tanaman itu tidak mampu tumbuh dengan baik dan tidak dapat memproduksi dengan baik. Dan ini ada akar. Akar tanaman, ya, untuk pH 6,5 akarnya itu baik, berkembangnya baik, ke pH yang kasar 5,2 akarnya itu tidak tumbuh dengan baik. Next, selanjutnya, hubungan antara pH dengan kejenuhan basa. Menurut Harjawigeno tahun 2023 menyebutkan bahwa hubungan Kb kejenuhan basa dengan pH tanah itu pada umumnya bersifat positif, yakni semakin tinggi pH tanah maka kejenuhan basa tanah juga semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Nilai pH tanah yang netral sangat mendukung nilai kejenuhan basa. Kejenuhan basa berhubungan dengan pH tanah di mana tanah dengan pH rendah umumnya mempunyai kejenuhan basa juga rendah, sedangkan tanah dengan pH yang tinggi mempunyai kejenuhan basa yang tinggi. Next, unsur-unsur hara penting bagi tanaman. Nah, sebelum kita bahas macam-macam unsur hara esensial, kita harus mengetahui pengertian dari unsur hara esensial itu apa. Jadi, unsur hara esensial merupakan unsur-unsur kimia yang diperlukan oleh tanaman untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya. Unsur hara esensial ini terdapat 3 macam. Pertama, ada basic nutrient, kedua, macronutrient, ketiga, mikronutrient. Basic nutrient merupakan unsur hara dasar atau unsur hara yang utama yang sangat diperlukan oleh tanaman, yaitu ada karbon, hidrogen, oksigen. Makronutrien yaitu unsur hara yang diperlukan dalam jumlah yang banyak oleh tanaman, yaitu ada nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, sulfur, magnesium. Dan terakhir ada mikronutrien, unsur hara yang diperlukan dalam jumlah lebih sedikit daripada unsur hara makronutrien. Tetapi unsur hara ini sangat penting bagi tanaman, yaitu ada besi, klor, boron, mangan, seng, tembaga, dan molybdenum. Mari kita bahas fungsinya satu persatu. Fungsi dari unsur hara basic nutrien, karbon, hidrogen, oksigen memiliki fungsi yang sama yaitu berperan dalam proses fotosintesis asimilasi karbon yang diambil dalam bentuk CO2 dari udara dan H2O dari dalam tanah. Ketiga unsur ini berperan dalam proses respirasi tanaman. Makronutrien. Pertama ada nitrogen, fungsinya itu penyusun dari klorofil tanaman, berperan dalam pembentukan daun dan batang, bahan baku asam amino, enzim-enzim amino. Fosfor, penyusun senyawa sel tanaman dan sebagai sumber energi untuk asimilasi dan respirasi. Berperan mendorong pertumbuhan generatif tanaman, yaitu pertumbuhan bunga, pertumbuhan biji, disebut dengan pertumbuhan generatif. Selanjutnya, merangsang perakaran yang penting untuk penyerapan hara secara aktif. Ketiga, ada kalium, berfungsi sebagai proses sintesis karbohidrat dan lemak. Fotosintesis terlibat pengangkutan air dari tanah ke tanaman, berperan meningkatkan resistensi tanaman terhadap serangan hama dan penyakit, dan meningkatkan kualitas hasil tanaman. Kalsium, fungsinya menjaga keutuhan sel dan permeabilitas membran, berperan dalam mengaktifkan sejumlah enzim untuk proses mitosis, pembelahan, dan perpanjangan sel, berperan dalam pembentukan akar. Sulfur, fungsinya yaitu terlibat dalam sintesis protein dan sebagai bagian dari asam amino sistein dan tiamin, dapat mengurangi insiden dari penyakit. Dan terakhir, magnesium, yaitu merupakan komponen inti pembentukan klorofil dan enzim di berbagai proses sintesis protein yang mampu memperlancar proses fotosintesis. Fungsi mikronutrien. Besi, yaitu fungsinya sebagai katalis atau bagian dari sistem enzim yang berasosiasi di dalam pembentukan klorofil, terlibat di dalam sintesis protein dan pertumbuhan jaringan tumbuh meristem di ujung akar. Boron, yaitu fungsinya sintesis salah satu basa untuk pembentukan RNA uracil dan penting dalam aktivitas sel seperti pembelahan, diferensiasi, maturisasi, respirasi, pertumbuhan, dan lain-lain.
klor. Fungsinya menaikkan tekanan osmotik sel, mempengaruhi pengaturan stomata, dan meningkatkan hidrasi dari jaringan tanaman, berperan dalam beberapa aktivitas enzim dan metabolisme tanaman. Mangan terlibat dalam proses oksidasi reduksi di dalam sistem transport elektron pada fotosintetik. Zinc, produksi hormon dan auksin bagi pertumbuhan secara morfologi berperan dalam perpanjangan sel pada ruas batang. Tembaga yaitu terlibat dalam metabolisme protein dan karbohidrat serta fiksasi N2, berperan sebagai katalis respirasi, terlibat dalam pembentukan klorofil. Terakhir, molybdenum yaitu meningkatkan fiksasi nitrogen secara simbiotik, terlibat dalam pembentukan protein sebagai komponen enzim nitrogenase yang penting pada penyematan nitrogen pada pembentukan bintil akan. Selanjutnya, materi keempat, metode pengukuran pH. Cara menggunakan pH meter. Ini merupakan gambar pH meter, dan gambar ini diambil ketika saya sedang praktikum pH tanah. Dan cara menggunakan pH meter itu sangat simpel dan praktis. Kalian cukup siapkan lahan saja, bersihkan lahan yang ingin kalian uji. Setelah itu, kalian hanya tinggal menancapkan saja ujung pH meter ini, menusukkannya saja ke dalam tanah sampai batas yang berwarna kuning. Ketika sudah itu, setelah itu kalian tinggal tekan tombol on off yang ini dan tunggu selama kurang lebih 5 menit. Ketika jarumnya itu sudah stabil, jarum ini, maka kalian bisa catat hasilnya. Dan itu, ketika jarumnya sudah stabil, maka itu adalah hasil dari pH tanah tersebut dan kalian bisa mencatatnya. Next, cara pengambilan sampel tanah dan pengujian pH. Pertama, siapkan peralatan yang dibutuhkan, peralatan seperti bor tanah, skop, beker glass, and many more. Kedua, ratakan dan bersihkan lapisan atas tanah yang akan diambil contoh. Ketiga, gunakan skop untuk menggali tanah pada kedalaman yang diinginkan. Keempat, ambil sampel tanah sebanyak 10 gram dan masukkan ke dalam beker glass. Kelima, tambahkan aquades dan aduk larutan tersebut hingga tercampur rata, hingga homogen. Dan terakhir, ukur dengan pH meter, kemudian catat hasilnya. Oke, materi selanjutnya yaitu strategi peningkatan pH, KB, dan ketersediaan unsur hara. Penggunaan pupuk sesuai kebutuhan tanaman. Pertama, kalian itu harus menganalisis tanah terlebih dahulu. Ini bertujuan untuk mengetahui ketersediaan unsur hara yang ada di tanah tersebut. Sehingga itu dapat membantu kita dalam menentukan jenis pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman tersebut. Kedua, berilah pupuk sesuai dosis yang tepat. Ingat, berikan pupuk sesuai dengan dosis yang tepat, eee, tidak terlalu kecil, tidak terlalu berlebihan. Ketiga, jenis pupuk. Nah, jenis pupuk ini harus kita tentukan sesuai dengan kondisi tanaman tersebut. Keempat, waktu pemupukan. Nah, waktu ini sangatlah penting. Kita bisa melakukan pemupukan itu pada saat setelah tanam, seminggu sekali. Nah, ingat, eee, ja ja terakhir yaitu pemupukan secara berkala atau kontinu. Eee, kita itu jangan menggunakan pupuk itu pada saat pertama nanam. Lakukan pemupukan ini secara berkala, walaupun si tanaman ini sudah tumbuh, kita tetap penting melakukan pemupukan itu. Next, praktik konservasi tanah yang mempengaruhi pH. Konservasi ialah upaya pengelolaan sumber daya alam secara bijak sesuai dengan pedoman lingkungan. Pertama, yaitu penggunaan pupuk organik. Pupuk organik ini memainkan peranan yang sangat penting bagi tanah. Eee, lak eee, kita harus menggunakan pupuk organik ini secara berkelanjutan agar tanah itu dapat,
optimal. Kedua, rotasi tanaman. Rotasi tanaman ialah sistem pertanian dengan cara mengganti tanaman budidaya setiap musim yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Praktik rotasi ini dapat membantu menjaga keseimbangan nutrisi tanah. Ketiga, penanaman tanaman penutup tanah atau cover crop, yaitu, eee, tanaman yang ditanam pada pada lahan tanaman yang ditanam pada lahan yang kering, yang biasanya pada lahan yang kering yang sehingga mampu menutupi, bagian atas tanah, yang bertujuan untuk meningkatkan infiltrasi. Keempat, ada reboisasi, yaitu penanaman kembali hutan yang gundul. Dan kelima, yaitu ada sistem pertanaman menurut strip, yaitu sistem pertanian di mana dalam suatu lahan itu ditanami dengan jenis tanaman yang berbeda dengan jarak tanam tertentu secara berselang-seling. Dan, terakhir itu ada agroforestry, yaitu, eee, sistem pertanian yang digabung dengan, sistem kehutanan. Dan praktik-praktik ini sangat membantu dalam, memperbaiki kondisi tanah. Dan ini adalah sumber-sumber yang saya gunakan. Sebelum ditutup, ada sebuah quote, "There's no life without soil and no soil without life." Jadi, eee, jagalah tanah kita agar tetap subur sehingga tanaman juga dapat memproduksi dan tumbuh dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.